Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Bapak Tito Prasetyo di Al-Falah Cirebon Channel ya. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Kalian sudah siap belajar? Ya. Kalau sudah siap belajar, kita membaca doa dulu dalam hati, dimulai. Ya. Bapak anggap sudah selesai doanya. Coba siapkan pikiran kalian, siapkan buku tulis kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tematik ya anak-anak. Tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan otot manusia. Otot manusia adalah organ yang berharga bagi tubuh manusia, sebagai alat gerak juga, dan dia juga memiliki kelainan. Kelainannya seperti distrofi otot seperti ini. Ya. Kembali lagi. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini namanya distrofi otot atau kelainan bawaan pada otot manusia. Kemudian ada keseleo atau terkilir. Kita lihat. Nah, ini biasanya terjadi jika kalian salah duduk atau jatuh, ada otot yang terkilir atau tidak pada tempatnya. Kemudian ada radang atau seperti ini, bengkak pada otot. Biasanya kalian jatuh atau terkilir juga bisa menjadi radang seperti ini. Selanjutnya ada kram atau ototnya menjadi tegang ya. Coba kita lihat, biasanya di betis, bisa juga di tangan, bisa juga di perut ya. Ini biasanya karena kalian kurang bergerak atau sebelum olahraga belum pemanasan. Selanjutnya ada relaksasi lambat. Dulu. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ketika kalian menggenggam barang terlalu lama, nanti biasanya relaksasinya akan lambat ya. Itu karena bisa kelainan otot juga. Selanjutnya ada polimiositis atau pertumbuhan otot terhenti. Seperti ini. Ya, ototnya berhenti tumbuh sehingga kalian tidak bisa menggunakan otot tersebut. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah komik ya. Kemarin kita ada belajar gambar cerita, sekarang kita akan melihat komik. Komik itu apa sih Pak? Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik ya. Pasti kalian sudah sering melihat komik. Nah, ciri-ciri komik itu apa sih Pak? Yang pertama, pasti menyampaikan cerita. Ada sebuah cerita yang ingin disampaikan dalam sebuah komik. Tujuan dari penyampaian komik tersebut ya. Kemudian contohnya apalagi Pak? Proporsional. Proporsional artinya apa? Artinya antara gambar dan teks itu seimbang. Tidak kebanyakan teksnya, tidak kebanyakan gambarnya. Nah, itu disebut dengan komik. Kemudian ada lagi bahasa percakapan. Bahasa dalam komik biasanya menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga kalian mudah untuk memahaminya ya. Kemudian ada bersifat kepahlawanan. Biasanya komik-komik itu zaman dulu komik-komiknya tentang kepahlawanan, menceritakan sebuah kepahlawanan dengan tujuan kepada kalangan anak-anak sehingga anak-anak suka dan tertarik untuk membaca komik tersebut ya. Karena kalau dikasih tulisan semua biasanya anak-anak tidak tertarik. Selanjutnya ada penggambaran watak sederhana. Wataknya sederhana, tidak pusing-pusing. Misalkan ada yang jahat, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang baik. Nah, seperti itu. Penggambaran wataknya dan tokohnya lebih sederhana. Kemudian ada komik, berasal dari kata komik atau jenaka. Artinya apa? Komik itu biasanya memuat dengan unsur-unsur hiburan sehingga pembacanya tertarik untuk membaca komik tersebut. Ya, selanjutnya ya
Selanjutnya ada pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 tentang apa? Tentang cara merawat dan menjaga kesehatan tulang. Ingat ya, otot dan tulang kalian adalah aset berharga bagi tubuh kalian. Kalian harus menjaganya, kalian harus merawatnya. Caranya gimana merawatnya? Yang pertama itu kalian jangan sering membungkuk seperti ini. Ntar kembali dulu. Ya, tiduran jangan sambil membungkuk di meja ya, jangan sering-sering membungkuk, nanti tulang belakang kalian bisa sakit. Selanjutnya yang kedua adalah jangan membawa barang terlalu berat seperti ini. Kalian harus tahu kondisi badan kalian harus tahu rem kalian sebagaimana. Jika terlalu berat jangan dipaksakan ya, karena akan berakibat kepada kesehatan tulang kalian. Jadi kalian harus tahu mana batasan kalian ya. Yang ketiga adalah gunakan pengaman saat bermain atau berolahraga. Ini biasanya yang laki-laki tahu ya. Ini namanya deker. Itu untuk melindungi tulang kering ya, agar tidak parah jika terkena benturan ya. Selanjutnya ada konsumsi makanan berkalsium. Di dalam makanan itu harus makanan yang bergizi, jangan makanan yang kotor atau makanan yang tidak kurang bergizi. Alangkah baiknya jika kalian makan itu harus komplit, ada kalsiumnya, ada zat besinya, khususnya kalsium. Kenapa kalsium? Karena bisa merawat tulang, menjaga tulang agar tetap kuat dan tetap sehat, seperti itu. Selanjutnya, jangan terlalu lama diam ya. Tuh seperti itu tuh ya, ada mbak-mbak. Kalau kalian terlalu lama diam, nanti tulang kalian bisa sakit. Jadi sedikit-sedikit kalian kasih peregangan atau goyang-goyangkan otot seperti ini, atau meregangkan otot ya, biar tulang kalian tidak sakit. Seperti itu ya. Selanjutnya cara merawat tulang selanjutnya adalah tidur di tempat yang sedikit empuk, boleh, yang penting jangan terlalu keras ya. Jangan sering tidur di lantai karena bisa melukai atau merusak kesehatan tulang kalian ya. Itu adalah cara merawat. Yang terakhir adalah duduk yang benar ya. Nah, ini yang benar. Kenapa benar? Jika kalian duduk di posisi membungkuk, itu kalian tidak akan lama ya, khususnya pas lagi belajar di sekolah. Jika kalian posisinya bungkuk, itu nanti konsentrasinya akan tertunda, cepat capek dan nanti tidak mau belajar. Jadi kalian duduknya harus posisi seperti yang sebelah kiri ya. Biar apa? Biar belajarnya awet ya. Selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, ini Bapak punya teks bacaan, coba kalian perhatikan baik-baik. Benny sangat menyukai berbagai jenis hewan. Ia bahkan memelihara beberapa di antaranya, seperti ikan, burung, siput, hingga kupu-kupu. Bagi Benny ada kesenangan sendiri ketika ia merawat dan memberikan makan hewan peliharaannya. Coba Bapak kasih waktu 10 detik ya, 10 detik. Coba kalian perhatikan mana ide pokoknya, mana kalimat utamanya. Ya, sudah ketemu? Sudah. Kalimat utamanya ada di Benny sangat menyukai berbagai jenis hewan. Nah, ide pokok di mana Pak? Ide pokok adanya di kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini kita akan lihat ide pokoknya apa kira-kira. Ya, kalau ide pokok tidak harus satu kalimat ditulis. Ya, itu namanya kalimat utama. Ide pokoknya adalah sarinya atau intinya. Intinya adalah Benny menyukai berbagai jenis hewan. Ya, tidak harus semuanya ditulis. Kalau ditulis semua berarti namanya kalimat utama. Ya, seperti itu cara mencari ide pokok. Ya, biasanya ada di awal kalimat, tapi tidak selalu. Bisa juga di akhir, bisa juga di tengah. Seperti itu ya anak-anak ya, bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam pelajaran selanjutnya adalah langkah-langkah membuat komik. Tadi kita tahu komik itu tujuannya adalah untuk hiburan dan untuk menarik pembacanya. Karena apa? Karena dalam komik itu ada gambar, ada ceritanya lebih mudah dicerna oleh anak-anak ya,
maupun orang dewasa. Pertama, gimana cara membuat komik? Pertama, kita harus membuat plot. Plot itu apa sih, Pak? Plot itu alur cerita. Boleh latar belakangnya, boleh wataknya mau siapa aja, kemudian jalan ceritanya mau kayak gimana, mau maju atau mundur, boleh gimana, mau masalahnya mau tentang apa, atau tujuan ceritanya kita mau kemana. Itu namanya plot, ya. Selanjutnya ada draft. Setelah kita memikirkan cara tentang isi konten dari komik tersebut, kita harus membuat draft. Draft itu apa? Sketsa. Coba kalian buat dulu sketsa, nanti itu disebut dengan draft, ya. Setelah draft sudah jadi, baru kita bikin outline gambar atau membuat kotak-kotak dalam komik tersebut, ya. Sudah membuat kotak-kotak, lalu kita hapus draft pensil tersebut. Kalau sudah yakin akan ditimpa dengan pulpen atau spidol, kita hapus. Setelah hapus, kita kemudian buat detail gambarnya menggunakan pensil atau spidol, ya. Setelah selesai dibuat detailnya, kalian koreksi lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan atau kurang, ya. Diperiksa lagi, barangkali ada apanya, ada yang wah ini kurang, ini nih kurang pohonnya, tumbuhannya, kurang gambarnya. Nah, setelah koreksi sudah yakin betul, baru kita tambahkan screen tone atau kita buat warnai backgroundnya, ya. Warna dasarnya kita gambar biar tidak boleh kosong, ya, tidak boleh putih. Kemudian setelah semuanya selesai, baru kita menambahkan dialognya untuk komik tersebut. Seperti itu langkah membuat komik, ya. Ya, selesai pembelajaran hari ini anak-anak, ya. Pembelajaran 5-6. Ketemu lagi nanti di tema 2. Tetap jaga kesehatan, prokesnya tetap dilakukan, ya. Kemudian yang belum share, yang belum like, dan yang belum subscribe YouTube Al-Falah Cirebon Channel, jangan lupa ya, langsung di like, di share, dan di subscribe. Demikian pembelajaran hari ini bersama Bapak Tito Prasetyo. Ketemu di pembelajaran selanjutnya, ya. Tetap di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.